Setelah race pertama di Thailand, gua gagal meraih podium padahal sesi latihan dan sesi kualifikasi itu oke. Ya, gua finish posisi ke-6 karena tragedi di lap terakhir gua terjatuh. Hai, ada aja. Jadi gua kehilangan grip di bagian depan karena suhu trek semakin dingin dan ya ban gua pun aus lah karena TCS dari Yamaha ini masih kurang oke ya, cepet banget ausnya. Lalu di sini gua berbicara dengan Massimo Meregali, kepala teknisi Yamaha. Mungkin gua juga lupa jabatannya apa, manajer lah ya. Gua akan meminta untuk mengembangkan motor di season ini, yaitu gua rasa motor ini masih kaku untuk dikendarai. Jadi gue lebih pilih untuk mengembangkan frame ya. Ya entah handling, entah stability-nya yang ntar dikembangkan kita lihat saja. Oke, lanjut ke round kedua di Argentina. Ini adalah salah satu track kesukaan gue. Ya, dengan beberapa motor yang sudah gue coba, kok beberapa ya, tapi ya tahun lalu gue pakai Yamaha, gue lupa finish berapa, cuman harusnya dengan spek yang sama dan dengan karakteristik yang sama gue bisa lah untuk meraih kemenangan di sini. Lanjut ke kualifikasi kedua dengan cuaca yang panas dan bersama Pecco Morbidelli Quartararo Gonzalez Marini Ogura guys, Bastianini Acosta dan Marc Marquez. Jorge Martin dan Miguel Oliveira harus berjuang dulu ya di Q1 untuk menuju ke Q2. Ya pasti lumayan capek lah dia. Cuman mereka berdua itu pasti udah panas gitu. Kalau gue kan lebih baik istirahat aja ya, tadi ngadem dulu, ngopi dulu gitu. Jadinya harus reload lagi nih fokus gue dari 0 ke 100. Oke, untuk rekomendasi bahan menggunakan soft medium dan ini run ke 4 gua untuk mencoba meraih catatan waktu terbaik ya. Tersisa 3 menit dan gua sudah unggul 0,8 dari catatan waktu gua sebelumnya. Apakah gua berhasil menuju ke front row? Kita lihat saja. Let's go. 1:35.760. Tapi sayang sekali ya, ternyata Pecco lebih cepat. 0,310. Gila ini Ducati ya. Walaupun karakteristik Yamaha itu sangat cocok di Argentina, tapi dengan superiornya Ducati itu tidak ada ngaruhnya guys. Sayang sekali Marc Marquez yang season kemarin selalu menguntit Pecco, dia sekarang berjuang di papan tengah. Dan lanjut ke sprint race. Kok sprint race ya? Sprint. Ini gua hanya cuplikan saja dan gua lumayan kacau lah di sprint kali ini. Karena banyak tragedi di lap-lap awal dan motor gua pun ya sudah sangat rusak. Di sini juga gua terjatuh karena insiden dengan Luca Marini ya guys ya. Jadi ya gue juga sedikit memaksa menempel Luca Marini, tapi Marini ternyata tidak ada kekuatan untuk menahan itu. Jadi kehilangan grip. Ya kalau gue kan kehilangan grip gara-gara belok di gravel ya, jadi sangat licin. Sayang sekali gue di sini tidak mendapatkan poin. Morbidelli, Pecco, Bastianini berhasil untuk mengisi podium di sprint. Ya it's okay, ini jadi pelajaran buat race selanjutnya agar tidak terjadi kesalahan seperti sekarang. Ya ini juga motor gue udah berat, kaku gitu kan, dengan keadaan winglet juga udah gak ada, beberapa bagian juga sudah rusak. Ya udahlah, pasrahkan saja guys gitu. Lagian juga kalau gue mau memaksa nyusul ya Luca Marini, nggak dapat apa-apa juga gitu kan, cuman
ngebedain angka finishnya saja dari 22 ke 21. Jadi ya udahlah gitu, yang penting gue finish. Habis ini gue pasti minta maaf dengan para tim karena sudah berjuang mencari settingan yang pas, tapi guanya tidak terjatuh lagi di garis finish, malah terjatuh lagi, ada-ada aja. Oke, Morbidelli juara sprint diikuti dengan Pecco, Bastianini, Acosta. Dan poin sekarang gue ada di posisi kelima dengan selisih 16 poin. Pedro Acosta yang pertama, guys. Untuk tim championship, Aprilia masih memimpin, sedangkan konstruktor Ducati yang memimpin. Oke, ini adalah yang utamanya. Ini ya harus gue fokuskan. Dengan cuaca yang mendung, ya semoga saja tidak ada hujan, guys. Pecco sudah bersiap bersama gue, Morbidelli, dan di sini rekomendasi adalah ban medium karena suhu trek hanya 31 derajat. Berbanding terbalik dengan sprint kualifikasi itu sangat panas ya. Dan kalau sangat panas itu udah pasti pakai hard. Karena Michelin menyediakan dua ban belakang, medium dan hard. Jadi tumben-tumbennya ya. Mungkin karena sirkuit jalanan kayak gini ya aspalnya kurang mendukung lah. Mungkin ya. Atau nggak tahu lah gitu. Gue juga ngerti, bahwa ikut-ikutan aja. Dan start Argentina, gue gagal meraih start yang bagus ya. Dan sekarang sudah ada di posisi ketiga di belakang Morbidelli dan Pecco. Morbidelli mencoba untuk menyalip Pecco dan gue langsung menginjak curb dan RAD nyala sangat jauh engine powernya, guys. Lihat Aprilia Ducati gila-gilaan, anjir. Masuk ke tikungan lumayan agak smooth dan gue harus sangat hati-hati di sini, dan ini adalah keunggulan Yamaha ya di sektor ini. Jadi nggak understeer gitu ketika berbelok di situ tuh. Dan di sini juga harus sangat hati-hati karena jika mengerem memaksakan atau late braking ya bisa melebar dan bisa tidak stabil nih motor. Ogura ada di posisi keempat bersama dengan Bastianini. Biru gitu tuh Trackhouse ya, harusnya Aprilia juga. Lalu 6 Acosta, 7 Martin, 8 Quartararo, rekan tim gua. Kenapa dia ada di belakang nih, memalukan sekali. Padahal gua adalah second rider gitu, masih second rider. Gonzales ada di posisi 9, itu adalah rekan timnya Oliveira. Jadi Gonzales mengisi kursi kekosongan di Prima Pramak Yamaha. Ya lumayan juga lah, dengan rookie seperti dia bisa masuk 10 besar, itu juga prestasi yang harus dibanggakan. Oke, gue masih ada posisi ketiga dengan selisih 0,5 dari Pecco, Morbidelli, dan racing line dari AI itu sedikit melebar ya. Jadi gue bisa memanfaatkan momentum itu untuk mendekat ke dua pembalap tersebut. Selisih 0,2 dengan Morbidelli, dan gue mencoba mencari slipstream tapi gagal karena mereka kejauhan, dan late braking dari Rifan Ahmad. Hati-hati, jangan sampai terjatuh. Masuk ke tikungan ke kiri dan memanfaatkan momentum, akselerasi harus bagus di sini ya guys ya, dan hard braking dari Rifan Ahmad pelan-pelan. Nice. Masih mencoba berusaha untuk mendekat Morbidelli. Marc Marquez itu gak ada di 10 besar. Itu adalah menjadi pertanyaan ya. Apakah Marc Marquez ini sudah sedikit mentalnya atau bagaimana gitu. Atau ya dia jadi second rider, Pecco yang mengembangkan motor jadinya tidak cocok dengan pribadinya. Cutting corner, melakukan kesalahan dari Rifan Ahmad, dan jadinya Ogura mendekat dan gue memiliki jarak ya dengan Pecco dan Morbidelli. Sayang sekali itu, hampir saja terjatuh.
Kalau terjatuh kan suwe juga gitu. Ogura masih menempel dan gue masih berusaha untuk mengejar Morbidelli. Lumayan nih, selisih waktunya sangat jauh. Tadi Peko meraih fastest lap 1:36.264. Sedangkan gua best lapnya itu 1:36.826. Jauh sekali, padahal gua aja bisa 1:357 gitu. Ya, seenggaknya di race ini 1:362 lah, mirip Peko. Cuman karena nggak tahu kenapa gue di sini merasa kurang nyaman dengan motor dan Ai Ogura masuk dari sisi kiri, sisi dalam, keren sekali Ogura langsung menyabet gue seperti itu. Lumayan berbahaya guys, karena itu adalah tindakan agresif. Kalau gue tidak ngeh sama kejadian tadi, overtake tadi, itu bisa jatuh gue. Gila. Oh, sayang sekali gue melebar. Jadi ya kena peringatan lagi dari Stewart dan masuk dari inside line. Exit corner menuju tikungan akhir, heartbreaking dari Rifan Ahmad menjaga racing line agar Ogura tidak menyalip gue. Masuk tikungan terakhir, jangan sampai melindas curb kembali dan RHD nyala, selisih 1,7 detik dengan Pekov sangat jauh ya guys ya. Terlihat dari kejauhan bahwa Morbidelli masih menempel ketat Peko, masih berusaha untuk mengovertake Peko. Morbidelli meraih fastest lap 1:36.128. Woi, sayang sekali kehilangan grip ketika melakukan pengereman dan akhirnya terjatuh. Aduh, ada saja, ada saja. Sayang sekali guys, kurang fokusnya dari Rifan Ahmad mengakibatkan peluang podiumnya pupus sudah di race. Ada yang terjatuh. Itu siapa yang terjatuh? Pedro Acosta terjatuh guys. Lumayan, gue dapat satu posisi gratis ya. Dan gue berhasil menyelip di Gia dari sisi dalam tadi di hampir exit corner. Dan sekarang gue mencoba untuk fokus mengejar 5 besar saja. Seharusnya ada yang jatuh lagi ya. Gue berharap gitu ya. Kalau bisa 9 pembalap langsung jatuh lah itu di depan. Itu gue kehilangan fokus tadi ya, makanya melakukan pengeremannya itu langsung full, harusnya smooth gitu. Jadi tidak ada guncangan-guncangan dari motor ketika masuk tikungan. Itu ya harus gue pelajari tuh. Kenapa ya? Di awal race ini gue malah gak bisa fokus gitu. Apalagi abis ini itu di Austin. Itu adalah track. Ih, haram. Susah banget guys. Itu track gue gak suka. Makanya gue nggak berekspektasi bahwa di Austin itu bisa podium, yang penting finish gitu, dapat poin. Sisanya gue oke lah di Eropa gitu, di Asia masih bisa ngejar lah. Tapi kalau di Amerika tuh Oke, sekarang berjarak dengan 0,7 dengan Luca Marini, 5,6 detik dengan Peko. Posisi masih sama, Peko, Morbidelli, Ogura, dan gue berjibaku sekarang di angka 1 ya, tapi ditambahin nolnya. Angkanya besar sekali ya. Sebenarnya angka besar bagus, tapi kalau di race itu jelek. Masuki tikungan keunggulan Yamaha di sektor ini, gue harus memanfaatkan momentum. Dan terlihat bahwa tingkat suhu ban gue itu tidak terlalu panas. Menurut gue ini bukan pertanda yang bagus, karena berarti tidak menggrip dengan aspal. Harusnya ya udah gitu, ijo-ijo aja terus, jangan biru, itu kan jadi rawan jatuh gitu. Makanya ini yang harus dikembangkan lah nanti. Tapi ya gue fokus dulu ke handling atau stability biar beloknya enak gitu, karena itu kan keunggulan Yamaha ya. Yamaha kan tidak fokus ke engine power, kecuali 2026 ini Yamaha mengganti mesinnya di V4. Tapi pasti ada pengorbanan lah untuk handling, stability atau apapun itu. Pasti mereka ngorbanin itu. Memasuki lap terakhir dan gue
sementara lebih cepat waktunya dari catatan waktu gue sebelumnya, selisih 0,17, dan mendekat ke Luka Marini dengan selisih 0,188. Apakah gue bisa menyalip Luka Marini? Kita lihat saja. Jadi Luka Marini di sprint kejadiannya ya, yang ya kita berdua finish di belakang gara-gara gue terlalu memaksakan menempel Luka Marini. Akhirnya Luka Marini terjatuh dan sekarang mendekat ke tikungan sini. Ini adalah keunggulan Yamaha dan Ducati sangat-sangat pelan di tikungan tersebut dan berhasil dari masuk. Kok dari masuk? Terlalu terburu-buru gue. Masuk dari inside line tadi. Inside line agak sedikit melebar, dan ya keunggulan Ducati kan bukan di situ gitu guys gitu. Makanya gue manfaat dan gue bodoh amat saja masuk ke motong seperti itu. Ya untung saja tidak terkena stewards ya, peringatan steward, dan memasuki tikungan menuju akhir. Tai sayang sekali malah terjatuh karena mengambil area lebar guys. Dan gue finish di posisi ke-13. Sayang sekali itu, gue terlalu melebar dan gue terlalu heartbreaking, terlalu percaya diri. Aduh, padahal itu udah oke gitu kan, posisi 8 tuh, posisi 9 tuh udah oke gitu. Ada-ada saja. Morbidelli berhasil menjuarai diikuti oleh Pecco dan Ogura, dan gue sekarang klasemen di posisi ke-7. Jauh sekali ya. Tapi fokus ke race berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.